Sejumlah sekolah menengah atas di Situbondo dan Ponorogo, Jawa Timur menggelar uji coba sekolah tatap muka Selasa pagi tadi. Siswa yang masuk sekolah harus melalui tahap protokol kesehatan. Namun bagi Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menilai pembukaan sekolah tatap muka justru meningkatkan kasus dan angka kematian COVID-19. SMA Negeri 1 Asem Bagus di Situbondo, Jawa Timur menggelar uji coba pembelajaran tatap muka. Siswa yang masuk sekolah harus mengikuti adaptasi kebiasaan baru, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Di ruang kelas, siswa pun harus duduk di bangku yang berjarak 1 meter. Sekolah juga membatasi siswa di dalam kelas. Jika biasanya satu kelas berisi 36 orang siswa, kini hanya ada 9 siswa. Setiap hari, kegiatan belajar mengajar tatap muka hanya berlangsung hingga pukul 10 pagi. Siswa yang hadir ke sekolah pun tidak boleh lebih dari 25% dari jumlah siswa setiap kelas dan berlaku bergiliran hingga 4 shift. SMA Negeri 1 Asem Bagus memulai pembelajaran tatap muka karena berada di zona oranye dan 64% wali murid setuju dengan kebijakan ini. Senang karena bisa bertemu dengan teman-teman kembali. Tetap jaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, social distancing. Nyaman nggak untuk belajar menggunakan masker dan sebagainya seperti ini? Tidak, kurang nyaman. Awalnya gitu ya? Iya, karena untuk menjaga protokol, tetap mematuhi protokol kesehatan, jadi harus tetap diikuti peraturan. Pemandangan serupa juga terjadi di SMK PGRI 2 Ponorogo, Jawa Timur. Siswa yang diperbolehkan masuk sekolah hanya 25% dari total siswa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan belajar mengajar dengan cara tatap muka disambut siswa. Mereka merasa lebih nyaman dan bisa memahami pelajaran dengan bertemu langsung dengan guru. Rasanya bersyukur karena bisa belajar tatap muka di sekolah dan bisa berkumpul dengan teman-teman. Begitu. Ya, hari pertama masuk. Ya, lebih enak mana, Dik? Sekolah daring sama sekolah seperti ini? Lebih enak langsung. Pengelola sekolah juga memangkas waktu belajar menjadi 30 menit dari sebelumnya 45 menit per pertemuan. Selain SMK PGRI 2 Ponorogo, terdapat 5 sekolah lainnya yang juga mengadakan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Kita di zona oranye, kita diizinkan 25% untuk tatap muka. Jadi yang sebagian dari anak-anak 75% itu melalui daring. Kalau kelas untuk yang praktek itu kita bagi 2. Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengizinkan kegiatan belajar mengajar tatap muka secara terbatas di daerah zona kuning dan zona oranye untuk jenjang SMA dan SMK mulai 18 Agustus 2020. Zonasi oranye adalah wilayah dengan resiko sedang penularan COVID-19, sedangkan zona kuning merupakan wilayah dengan resiko rendah penularan COVID-19. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, pembukaan sekolah tatap muka bukan solusi tepat untuk menyelesaikan persoalan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Pembukaan sekolah berbarengan dengan dibukanya aktivitas bekerja orang dewasa justru akan meningkatkan kasus, perawatan ICU, dan angka kematian COVID-19. Di tengah berbagai keterbatasan dalam penanggulangan COVID-19, keputusan ini sangat beresiko, menyebabkan penularan baik bagi siswa, guru, maupun keluarga. IDAI mencatat per 10 Agustus 2020 ada 59 kasus kematian dari 3.928 kasus pada anak yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dari jumlah ini, 42% berusia di bawah 1 tahun, 24% berusia 1 hingga 5 tahun, 20% berusia 10 hingga 18 tahun, dan 14% berusia 6 hingga 9 tahun. Sementara itu, anak yang meninggal dunia dengan suspek COVID-19 mencapai 318 anak. Semuanya ini kan menjadi burden buat anak kita yang kita 75 tahun pada hari ini merdeka. Yang katanya mau membuat Indonesia emas pada tahun 45. Yang harusnya anak-anak kita yang lahir sekarang ini, yang 5 juta lahir setiap tahun, 2025 ini dia yang punya negara, yang balita sekarang ini. Tetapi kita tidak bisa menjamin dia hidup sekarang, hanya karena pandemi.
Laporan Forum Ekonomi Dunia menunjukkan pembukaan kembali sekolah yang terlalu dini beresiko mempercepat penularan COVID-19. Hal ini terutama terjadi di negara berkembang dengan pendapatan rendah. Penundaan pembukaan sekolah dapat menyelamatkan nyawa masyarakat. Tim Liputan Trans 7.